Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini dari Broker Market. Broker kebanggaan kita semuanya. Your online broker. Trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa trader, saya akan membawakan analisa harian kita pada hari ini dan tiap hari kita mempunyai tema-tema yang akan kita bicarakan ya. Tema hari ini adalah seputar penurunan yang terjadi pada gold. Gold semakin turun terus. Tapi ada secerca harapan di mana minggu depan akan ada pertemuan FOMC di sana. Dan sekarang dia sudah prinsipnya dia masih terus menurun ya. Nah, tapi ada secerca harapan bahwa setelah pertemuan FOMC merupakan titik balik di mana pembalikan terhadap gold. Nah, untuk lebih lanjut lagi kita membicarakan hal ini, kita akan lanjut, tapi mari kita lihat dulu analisa-analisa harian kita dari pair-pair yang lainnya. Oke trader, kita masuk dulu. Sekarang kita coba lihat di prediksi harian kita pada hari ini. Seperti biasa, kita akan selalu masuk dari Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini trader? Euro Uncle Sam Dollar pada pagi hari dia berada di 1.0552. Jadi ceritanya ini euro agak datar di pembukaan pasar Tokyo karena harga berkonsolidasi di bawah 50%. Rata-rata pembalikan dari aksi jual dari sesi sebelumnya. Selain itu trader, pasangan mata uang ini bagaimanapun tetap berada di tangan para penjual akibat krisis yang terjadi di Ukraina. Krisis yang terjadi di Ukraina, dolar merupakan aset orang bilang safe haven, membuat banyak yang membeli dolar, akhirnya memberikan tekanan terhadap mata-mata uang lainnya yang berkorelasi dengan dolar Uncle Sam. Ya, fokus ke depan adalah teknikal fundamental dari berita ekonomi yang akan dikeluarkan oleh Amerika dari PDB Amerika. Ya, hari ini ya, ini sangat fokus buat pergerakan dolar ke depan. Nah, oke, pergerakan euro USD sorry. Oke trader, kita langsung masuk. Coba kita lihat di platformnya. Jadi kita langsung cepat aja kita. Trader bisa lihat, saya pagi hari saya memberikan prediksi hariannya itu dia malah udah turun trader rentang harian saya di sini. Tapi secara garis besar trader bisa lihat bahwa tetap bullish dan seperti judul saya kemarin, apakah dia bisa sampai ke fenomena tahun 2016? Nah, di sini fenomena 2016 di sini ya. Nah, 2016. Nah, ini dia. Menurut saya masih tidak tertutup kemungkinan 2016 bisa dicapai sampai di 1.0346 ya. Masih bisa punya kemungkinan untuk tercapai trader. Oleh karena itu trader bisa tetap lihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana ya trader ya. Oke, kita lihat. Untuk hari ini trader, kita coba lihat, kita masuk untuk hari ini seperti yang telah saya lihat di sini bahwa saya memberikan rentang harian dari 1.104.997. Bayangkan dia sudah mencapai di 104.830 tadi ya. Bayangkan hari ini. Artinya ada kemungkinan bisa turun sampai 1.03. Walaupun sekarang dia berada di 1.05 dan rentang harian saya itu sampai di 1.056 ya, masih tetap. Kalau kita lihat dari sini sudah sangat jelas bahwa memang dia akan tetap naik. Tapi kalau kita lihat di sini ya, titik pertemuan di sini RSI udah menandakan melewati batas 30, akan terjadi koreksi di pasar Eropa. Saya memberikan masukan bahwa dia akan kenaikan itu kalau menurut saya dia akan sampai di titik 1.054 ya. Tapi setelah itu dia akan turun lagi. Ya, setelah itu dia akan turun lagi karena tren tetap lebih menjurus ke bearish. Stochastic udah perpotongan ya. Tandanya naik semuanya. Oke, semuanya dari sisi teknikal dia memberitahukan bahwa beberapa jam kemudian masuk pasar Asia dia kemungkinan besar akan naik ya. Nah, tapi kalau menurut analisa saya, kalaupun tingkat kenaikan dia akan sampai di 1.05432, setelah itu dia akan turun lagi. Oleh karena itu trader bisa open posisi atau trader menunggu di sini menggunakan pending order dan menggunakan sell limit di sini. Semua tergantung trader. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya trader, kita coba masuk di pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar trader? Untuk pound sterling uncle saham dolar, trader bisa lihat di sini bahwa pasangan pound sterling uncle saham dolar sebelumnya menampilkan pergerakan dalam kisaran di awal sesi Tokyo di kisaran sempit antara 1.2528 sampai 1.2545 ya, walaupun telah tertembus pada pagi ini. Selain itu, ketidakpastian menjelang keputusan suku bunga The Fed meningkatkan daya tarik dari safe haven. Diperkirakan Bank of England menaikkan suku bunga sebesar 25 basic point. Ya, kalau dia menaikkan suku bunga dengan maksud dan tujuan supaya ya memberikan sedikit keluasan ya untuk para investor supaya memancing minat lagi supaya terjadi pembelian di sana ya. Karena GBP USD ini udah turunnya udah perlu pancingan trader, menaikkan suku bunga supaya ada pancingan supaya mata uang ini dia bisa naik lagi ya. Oke, kita lihat trader, langsung kita ke platformnya. Nah, trader bisa lihat di platformnya. Di sini bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar untuk rentang harian? Seperti biasa, pound sterling uncle saham dolar tendensinya, sentimennya masih tetap bearish trader. Hari ini masih tetap kuat bearish. Tapi kalau kita lihat di sini ada perlawanan-perlawanan yang dilakukan supaya kekuatan bearish itu tidak kembali lagi. Artinya di sini si konsolidasi segera akan terjadi. Dan kemungkinan untuk hari-hari ke depan bullish sudah mulai ada tanda-tandanya. Seperti saya bilang, pertemuan FOMC adalah kuncinya di sana. Minggu depan itu kuncinya di sana. Jadi minggu ini dia masih tetap seputar-seputar di sini-sini aja. Tendensi bearish masih tetap kuat sampai pertemuan FOMC baru ya. Minggu depan nanti hari Kamis dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia bagian barat ya. Oke, kita lanjut coba time frame 1 menit. 1 jam, 1 menit FTT dong. Oke, trader bisa lihat di sini pertemuannya udah sangat jelas, dia akan segera naik. Ada tendensinya di sini. Kalaupun seperti yang saya bilang di sini, kalaupun terjadi kenaikan dia akan menuju ke level di sini. 1.25383 ya. Dia akan beraksi sampai 1.25383. Setelah itu kalau dia tembus dia akan naik ke atas, tapi menurut saya enggak. Menurut saya setelah dia menembus titik di sini akan terjadi pantulan balik. Bahasa kerennya breakout. Weh, kebanyakan bahasa keren di forex ini sebenarnya. Nggak usah bahasa-bahasa keren, yang penting kita tahu logikanya aja. Nih, karena kalau saya dunia forex kebanyakan bahasa-bahasa kerennya. Sebenarnya bahasa apalah, artinya itu bahasa. Yang penting kita tahu sampai di sini dia turun, udah selesai. Mau pakai breakout kayak bouncing kayak waduh. Kebingungan saya. Oke, sampai di sini kemungkinan trennya akan berbalik arah. Dia akan balik arah trader ya. Oleh karena itu saya masih bisa memberikan suatu analisa bahwa sampai ke poin 1.25383 dia akan mengalami perubahan balik arah ya. Kekuatannya tidak terlalu tinggi lagi karena tren hari ini, kalau kita lihat tren hari ini lebih banyak bearish. Jadi kemungkinan besar dia akan bearish, apalagi sekarang masuk pasar Asia ya. Pasar Eropa ya. Jadi kemungkinan besar kalaupun terjadi kenaikan, dia akan naik sampai ke level 1.25383, setelah itu dia akan balik lagi. Oleh karena itu trader terserah, trader bisa menunggu di sini, open posisi, semua terserah trader masing-masing ya. Semua berada di tangan trader. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Nah, ini dia. Bagaimana ke informasi gold trader? Untuk informasi gold hari ini kita bisa lihat di sini bahwa harga emas kembali turun pada awal perdagangan sesi Amerika kemarin ya. Walaupun sempat naik, emas terpukul keras karena kenaikan yield obligasi dan dolar. Emas ini sebenarnya dia turun itu sangat wajar karena apa? Hawkish yang sudah dikeluarkan oleh The Fed. Hawkish adalah momok buat emas. Di saat ada hawkish, akan selalu harga itu mengalami penurunan. Dan hawkish sudah ditentukan. Oleh karena itu dia turun. Tapi saya udah bilang bahwa sampai FOMC keluar, ada sedikit secercah harapan untuk dia balik arah lagi. Tapi untuk bisa sampai ke 2000, mustahil. Kecuali ada perang dunia ketiga. Nah, itu dia. Kalau ada perang dunia ketiga, pasti orang akan berlomba-lomba untuk menyimpan dana mereka, mengamankan dana mereka di aset-aset yang selalu berkembang. Nah, itu dia emas ya. Oke. Selanjutnya trader, kita bisa lihat emas berjangka bulan Juni turun sebesar $23 di seputaran 1882 per troy ounce.
Selain itu trader, dolar Amerika mendapatkan permintaan safe haven di tengah krisis geopolitik yang terus meningkat. Selain zona Eropa yang terpukul dan membumbung tinggi naiknya harga energi karena banyak dari negara Eropa yang mendapatkan energi dari Rusia. Amerika embargo Rusia dan lain-lain. Dengan Eropa membuat embargo, tapi mereka nggak pikir bahwa jantung pertahanan mereka itu di Rusia. Akhirnya apa yang terjadi? Pusing semuanya itu Amerika, pusing semuanya Eropa. Yang terjadi krisis di Eropa semuanya. Karena ya semuanya tergantung dari Rusia. Nah, ini pola permainannya ini, caturnya ini dipegang oleh Rusia. Makanya semua Eropa, ya Amerika tenang-tenang aja. Mereka kasih aja terus peralatan tempur. Ya Amerika juga membutuhkan ini supaya menaikkan dia punya ekonomi juga. Amerika tidak akan turun dalam medan peperangan, tidak akan pernah. Tapi dia akan selalu membantu peralatan tempur untuk membuat kekacauan. Itu aja sebenarnya. Kenapa? Kenapa Amerika bikin kayak gitu? Kenapa Inggris sangat ngebet bikin kayak gitu? Karena Inggris kan bukan merupakan bagian dari Eropa. Inggris kan udah Brexit. Dia udah keluar, British exit ya. Dia udah keluar. Jadi dia itu, Inggris dan Amerika punya posisi tawar-menawar yang sama. Sedangkan Eropa itu kan udah lain. Krisis yang terjadi di Eropa, Inggris tenang-tenang aja karena Inggris bukan merupakan bagian dari Eropa. Bukan Europe Union, Inggris sudah keluar. Makanya aman Inggris sama Amerika agak aman, tapi negara-negara Eropa lain bahaya di sana. Nah, itu dia makanya kenapa Inggris sama Amerika paling ngebet dalam peperangan ini. Ya karena ya mereka berada di daerah lain mereka. Oke, kita coba masuk ke gold. Nah, kita sekarang masuk ke gold. Sekarang kita berbicara sedikit tentang gold. Trader bisa lihat di sini di platform gold ya untuk hari ini turun seturun-turunnya. Dan dia udah ini kalau trader bisa lihat ya, ini dia udah masuk di, kalau yang warna biru ini saya menggunakan moving average 100 ya. Nah, dia udah sampai di arah sini. Kalau menurut analisa saya dia masih akan tetap turun lagi ya. Dia masih tetap turun lagi. Kita lihat aja secara garis besar. RSI belum sampai menuju ke 30, jadi kemungkinan besar dia akan masih tetap turun lagi sampai menuju ke 30. Nah, setelah itu dia akan mengadakan titik, dia akan sedikit bertahan di situ ya. Konsolidasi akan banyak di situ. Nah, setelah konsolidasi banyak itu baru dia akan naik. Nah, oleh karena itu momen minggu depan hari Kamis dini hari waktu pertemuan FOMC adalah momen penentuan apakah emas ini bisa naik apa tidak. Nah, itu dia. Makanya kenapa judul kita hari ini, saya memberikan judul hari ini bahwa dia akan naik setelah FOMC ya. Judul hari ini adalah pertemuan FOMC menghentikan kejatuhan emas. Kenapa? Karena kita sangat tahu bahwa harga emas kembali melemah, dia turun dan turun terus. Melonjak inflasi Amerika serta employment yang sangat luar biasa membuat suku bunga dari The Fed ini ditingkatkan. Hawkish ceritanya ya, Hawkish ya. Nah, oleh karena itu perlu ada kebijakan untuk menopang balik lagi. Oleh karena itu pertemuan dari FOMC minggu depan menurut saya adalah titik balik pembalikan dari gold ya. Titik balik pembalikan dari gold ya. Sejauh ini emas dia masih tetap akan terjadi penurunan, koreksi sedikit, tapi dia akan wait and see minggu depan dan dia menunggu sampai hari Kamis baru dia akan sedikit naik. Ya, apalagi kalau misalnya hari Jumat minggu depan non-farm, nah itu puncaknya di situ. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa emas sekarang dia akan masih tetap akan turun, tendensinya masih tetap akan turun ya. Sampai minggu depan konsolidasi sedikit ya. Naik turun, konsolidasi sedikit, koreksi sedikit. Setelah itu penentuan pertemuan FOMC akan membuat mengarah langkah emas ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu trader tetap beranalisa lagi. Oke, kalau kita lihat di time frame 1 hari di sini sudah sangat jelas. Nah, trader bisa lihat dia udah sampai tendensinya, trader bisa lihat di sini dari 1875 sampai 1886 saya coba kasih. Oke, dia akan sekarang mencoba untuk membalikan tenaga ke atas. Ya, kalaupun dia membalikan tenaga ke atas menurut analisa saya, dia kalau sampai di level sini udah terlalu ketinggian, ya. Kalau dia udah sampai di level sini udah terlalu ketinggian kalau menurut saya ya.
Nah, di 1885 udah terlalu tinggi menurut saya. Jadi, menurut saya dia akan sedikit, kalaupun terjadi naik bullish, dia taruhlah bullish dia itu yang paling tertingginya itu di sekitar sini. Ya. 1882 adalah titik tertinggi dari bullish. Tapi setelah itu tetap rentang harian dia masih tetap bearish pada hari ini. Sentimennya masih tetap bearish. Dan secara garis besar untuk minggu ini emas tetap akan turun, ya. Sangat luar biasa. Dan kalau saya bilang kekuatan emas itu kalau untuk sampai minggu depan saya bisa lihat bahwa emas itu dia akan mencoba sampai di sini trader. Oh sorry. Emas itu akan masih tetap mencoba sampai di posisi 1829 malahan. Dia akan tetap mencoba sampai di sini, di weekly-nya di sini trader. Sangat jelas ini trader bisa lihat ya. Untuk weekly di sini akan terjadi titik pertemuan, dia akan turun. Jadi emas ini, gold ini dia masih tetap akan turun. Makanya kan saya bilang pertemuan di FOMC hari Kamis merupakan titik awal pembalikan untuk dia bisa balik naik lagi ke atas. Itu analisa yang coba saya berikan buat trader semuanya. Ya, oke, kita judulnya seperti kayak gitu, jadi ya memang saya jelaskan seperti kayak gitu. Trader lihat aja dari semuanya. Analisa dari indikator, teknikal, udah sangat jelas. Baca berita sedikit sebagai orang bilang penunjuk arah ke depan, udah tahu. Sisanya kita tinggal melihat teknikalnya seperti kayak gimana. Kombinasikan, dapatlah jurus yang luar biasa. Siap maju perang kita, perang trading. Oke trader, kita sekarang coba masuk ke minyak. Bagaimanakah minyak pada hari ini? Brent. Trader semuanya untuk Brent. Harga minyak dunia turun tipis pada perdagangan pagi hari ini. Pukul 7:13, Brent tercatat di seputaran 105.3 per barrel, turun 0,28%. Persepsi akan pasokan yang melimpah membuat harga emas hitam, the black gold, ya nggak tahu emas memang mentang-mentang waktu disaring hitam jadi dibilang emas hitam ya. Waduh, minyak. Pekan lalu stok minyak Amerika Serikat bertambah sebesar 692.000 barrel. Selain itu kabar dari Cina ikut membuat harga ini sulit tancap gas. Wah, ini udah seperti lagu Iwan Fals aja ya. Tarik menarik harga pas tancap gas ini. Sudah lebih dari sebulan Shanghai District kena lockdown. Ya, oleh karena itu minyak benar-benar masih bisa terkonsolidasi lagi. Oke, kita langsung lihat aja ke platform. Kita coba lihat ke platform trader. Kita lihat di platform bagaimana kan Brent. Brent untuk tendensi hari ini masih tetap mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Tendensinya masih tetap menurun. Kalau saya melihat ya, kalau menurut analisa saya, oke dia akan sedikit naik ya. Di sini titik kenaikannya di sini ya. Kalau menurut stochastik, tapi tendensi dari RSI turun. Tapi kalau saya melihat ya trader ya, kalau saya melihat ini tendensinya ini dia masih tetap menurun trader, apalagi kalau ini udah titik pertemuan di sini. Jadi menurut saya dia masih tetap akan mengalami penurunan juga. Masih tetap mengalami penurunan trader kalau menurut saya ya. Untuk minggu ini dia masih tetap kuat dalam mengalami penurunan. Nah mungkin bisa kembali lagi seperti 2 atau 3 hari kemarin di posisi 102. Tapi dia berkisaran antara 100 ya. 100 sampai 105 adalah nilai yang pas untuk Brent. Ya. Coba kita lihat di time frame lebih pendek. Nah, trader bisa lihat sekarang dia mengalami kenaikan ya. Ini sangat jelas trader kalau seperti kayak gini sangat jelas. Dia akan naik nih. Trader logika aja. RSI ini dia akan menuju ke 70 trader. Nah, sedangkan ini di sini. Jadi kemungkinan besar tuh dia akan naik. Jadi kalau trader mau ambil posisi, trader bisa aja menunggu di seputaran sini nih. Nih. 104.30. Kalau dia bisa, ini ceritanya gini, kalau dia melewati titik sini 100% dia akan naik. Ya. Nah, dia akan naik ini. Kalau dia melewati sini dia akan naik dan dia akan menuju sampai ke 104. Kalau udah menembus 104 ya, dia titik terakhir itu di 100 berapa nih? Nah, 104.49. 104.30 sampai 104.9 adalah titik yang paling tertinggi. Setelah itu dia akan turun koreksi lagi. Trader logika aja, trader sangat logika. Ini tinggal sini kan gak terlalu banyak, tinggal sedikit aja. Jadi kalaupun dia terjadi kenaikan yang paling tertinggi itu 104. Oleh karena itu trader tergantung. Trader mau nanti menunggu di sini menggunakan pending order share limit, atau trader mau coba menggunakan buy stop terus ke atas. Semua tergantung trader. Ya. Nah karena ini memang konsolidasinya dia akan naik. Udah 100% udah sangat ketahuan. Sangat gampang melihat arahnya ini ya trader ya. Nanti kan tinggal membaca dari fundamental sebagai masukan buat kita open posisi.
Kita lanjut sekarang ke Bitcoin. Nah, Bitcoin seperti yang saya prediksikan, saya kalau prediksi saya mau bilang tapi 90% sampai 95% saya prediksi selalu pas semua ya. Kita sekarang masuk ke kripto. Trader kripto, harga kripto trader untuk hari ini terpantau pergerakannya beragam, tapi secara garis besar beberapa kripto ada juga yang melemah ya. Kalaupun naiknya tidak terlalu tinggi, naiknya tipis. Berdasarkan dari data dari CoinMarketCap, kripto Bitcoin menguat 2,17%. Tapi secara mingguan dia tuh turun sebesar 5,77%. Sampai pagi hari kripto ini Bitcoin dia di seputaran 39.000. Coba kita lihat bagaimanakah kripto hari ini. Yes, kita lihat. Trader bisa lihat kripto hari ini di rentang harian saya. Kita coba lihat tendensinya masih tetap menguat ya, tendensinya masih tetap bullish dan dia akan tetap berusaha sampai menuju ke 39.700 atau kalau menurut saya 40.000 lah ya hari ini. Masih bisa sampai 40.000. Kalau trader bisa lihat di sini, dia tendensinya masih agak sedikit naik lagi ya. Jadi kalaupun dia naik, dia akan mencoba naik sampai ke 39 naik ke atas. Dari sini udah ketahuan ya. Dari sini udah bisa lihat bahwa arahnya itu udah bisa ketahuan ya. Arahnya itu oke. Contohnya kayak gini ya. Oke. Sorry. 40 ya. Tadi gini ya, 39. Nah, kalian bisa lihat udah ketahuan trennya itu lebih banyak naik ya. Udah sangat ketahuan, sangat jelas trennya arahnya kemana. Dan kita bisa lihat trader kalaupun dia akan naik, dia akan mencoba naik terus sampai ke 39 ke atas sedikit lagi. Tapi kalaupun dia akan terjadi penurunan ya dia turun sampai di level sini trader. Mungkin dia akan turun sampai di level sini. Nah, ini dia. Jadi secara garis besar kripto hari ini dia bergerak dari 38 sampai 39. Kalaupun terjadi penurunan ya 39.174 adalah nominal yang paling bisa ditemukan atau diperoleh hari ini. Ya. Tapi dia akan berusaha sampai ke 40. Tapi hari ini 40.000 kayaknya menurut saya masih perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Oke trader, selanjutnya kita coba masuk ke laporan berikutnya, kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi kita pada hari ini? Untuk kalender ekonomi kita pada hari ini data ekonomi yang paling penting nanti bisa lihat pada masih tentatif ya, konferensi G20. Nah, 19.30 klaim pengangguran awal. Pengangguran berkurang 184, 180 berkurang. Kalau pengangguran berkurang berarti dolar menguat. Sangat kuat banget itu ya. Kemungkinan besar nanti waktu dimasuk di jam pukul 20-20an waktu pasar Amerika dibuka ya. Amerika dibuka. Ini setelah berita keluar pasar Amerikanya dibuka, kekuatan dolar sangat kuat banget. Jadi bisa menekan dan menekan terus ya. Lagi enak gitu dolar, jadi dia tekan terus dia ya. Nah, bisa lihat nanti 16.00 juga ada pidato Gubernur Central Bank England ya, bisa lihat di sana. Oke, trader. Oke, kita udah masuk. Sekarang kita coba lihat prinsipnya kita udah oke ya trader ya. Prinsipnya udah oke. Sekarang kita coba masuk di sini. Itu website sahabat trader. Oke, coba saya lihat. Oke. Trader semuanya, ini adalah website resmi dari Amarket. Trader ada waktu dan kesempatan mendaftarlah di Amarket. Kita punya akun-akun yang sangat luar biasa ya. Akun standar, tetap, fix, SCN, syariah, deposit $10 adalah deposit yang paling terendah. Bisa merasakan trading bersama Amarket. Kita juga punya kontes-kontes yang luar biasa. Kemarin pemenang kontes ini udah mendapatkan iPhone yang seri terbaru ya. Kita udah publikasikan pemenang-pemenangnya. Bisa dilihat di sosial media punya kita ya. Silakan bisa lihat di sana. Mungkin broker yang benar-benar melakukan kegiatan yang nyata untuk saat ini di Indonesia ya, saya mau bilang bahwa Amarket merupakan salah satunya, karena di saat yang lain pada takut melakukan kegiatan, Amarket selalu melakukan kegiatan ya. Karena mau takut gimana ya, memang ini ya buat saya trading adalah ilmu pengetahuan ya. Trading adalah ilmu pengetahuan bagaimana cara kita menganalisa pergerakan ekonomi ke depan. Itu yang namanya trading. Makanya saya bilang trading adalah ilmu pengetahuan ya. Selain itu trader, kita juga ada punya kontes berikutnya trading di akun demo selama bulan suci Ramadan.
berlaku dari tanggal 3 sampai tanggal 3 April sampai 3 Mei. Silakan mendaftar, hadiahnya bisa diperoleh $200, 150 juara kedua, dan 100 juara ketiga. Trader berikutnya juga, trader kalau ada waktu dan kesempatan, silakan trader subscribe channel kita, subscribe channel Amarket. Tiap hari ada video-video yang luar biasa ya, yang bisa kita berikan buat trader, analisa yang sangat luar biasa, dikaji benar-benar dan bisa menambah wawasan trader dalam bertrading sebelum masuk ke dunia trading. Nanti trader kalau ada waktu juga nanti malam pukul 21.00 jam 9 malam kita akan adakan webinar. Saya akan mengadakan webinar. Judul hari ini kita akan berbicara sedikit lebih santai tentang psikologi trading ya. Lebih santai dulu kita di sana ya. Oke trader semuanya. Oke. Trader, kita udah berada di penghujung acara yang sangat luar biasa ini. Hari ini tema yang sangat luar biasa tentang kemungkinan pembalikan arah dari gold. Minggu depan saya sudah mengkajinya, memberikan informasinya buat para trader, dan saya berharap trader bisa menganalisa lagi. Tugas seorang trader adalah menganalisa. Tanpa menganalisa, itu dia bukan seorang trader, dia adalah gambler. Ya, oleh karena itu tugas seorang trader adalah menganalisa, dan menganalisa lagi. Dan saya mau bilang terakhir kali lagi, yang paling pertama dan yang paling terakhir adalah tetap percaya terhadap diri sendiri. Kemampuan trader, kemampuan trading kita adalah yang paling utama, dan yang paling terutama adalah di kekuatan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk trader Indonesia dimanapun berada. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di esok hari. Salam Profit Indonesia.